Cek cek. Tes tes satu satu satu. Oke, jadi halo semuanya, selamat siang ya. Jadi kita kembali lagi melanjutkan series Persib Bandung Master League kita, di mana pada episode kali ini udah memasuki episode ke-5, dan seperti yang kalian tahu di episode ke-4 kita udah mendatangkan si Nadeo. Jadi kita bakal lanjut membahas mengenai pemain-pemain yang kita bakal datangkan di sini, karena memang ini masih bursa transfer masih dibuka, dan ada beberapa pemain yang belum kita datangkan di episode sebelumnya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke gameplay. Bentar, saya sekalian tes dulu notifikasi ya. 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oke, aman. Tes notifikasi. Dan ini controller tadi malam, ini ya buat yang nonton streaming tadi malam ya. Jadi sempat terjadi gangguan ya, karena controllernya tiba-tiba nggak berfungsi. Tapi setelah saya restart laptopnya dan masuk ke gameplay lagi, itu udah bagus, udah normal. Jadi ternyata cuma butuh di restart doang. Oke, halo. Siapa nih? Rama Arga. Kemudian ada Bahtiar Pangetsu, Andreas, halo bro. Cilo, Muhammad Dinar, Ahmad Billy. Kemudian Aidil juga. Nabil 4646. Dan ya udah, kita langsung load aja. Mana tuh Persib? Oh, ini dia. Persib Bandung. Halo Alika. Ya, jadi ini dia Nadeo ya, udah resmi bergabung. Kemudian sebentar, kita cek dulu, ini ada negotiation dari Bagas Adi ya. Memang kemarin kita juga udah sepakat untuk mendatangkan Bagas Adi. Oke, ini notifikasi pemain baru si Nadeo, dan juga Hernando Ari juga resmi kita datangkan kemarin. Dan apa lagi nih? Bayu Fikri. Nah, ini pemain yang udah jelas kita bakal jual, karena seperti yang saya bilang tidak ada real face-nya. Walaupun ini pemain ya cukup oke ya, cuman 19 tahun kan. Cuman itu tadi nggak ada real face, jadi langsung aja ya, nggak usah terlalu lama negosiasi langsung di accept aja ini tawarannya. Kita tinggal menunggu pemain lain lagi yang ini Bagas tadi ya. Oke, jadi kita bakal accept. Oke, itu dia Bagas Adi merapat ke Persib. Mengingat kita memang menjual sebagian besar pemain right back. Bukan sebagian besar, hampir semuanya kayaknya. Karena di sini bentar, kita lihat ya. Player name, bentar, posisi. Nah, jadi untuk Bayu Fikri tadi udah deal kita kan. Tinggal si Herdiana nih. Supardi juga, ini masalahnya Supardi ini sudah mau pensiun Pak. Jadi memang kita butuh right back. Makanya Bagas Adi masuk juga. Kemudian kemarin juga kita udah sepakat untuk datangin ini bentar, ini Nadeo saya hilangin dulu ya. Remove. Hernando Ari juga kita remove. Nah, si ini Haryono sama Bagas Kava. Jadi ini banyak juga yang bilang, bang pulangin Haryono bang, walaupun usianya udah tua, tapi ya banyak dari kalian pengen dipulangin nih, jadi kita bakal beli aja dia. Ini value-nya juga nggak mahal-mahal amat ya, 107.000 euro. Kita punya budget sekali lagi 7 juta, lumayan besar untuk ukuran tim-tim Liga 1. Kalau dirupiahkan nih udah gede banget.
Oke, atau Bagas dulu ya, negosiasi dengan Bagas dulu. Bagas dulu lah ya. Kita butuh right back muda real fast pula. Oke, fee-nya 374. Waduh, 475 ya release clause-nya. The club is not happy with. Oke. Waduh. We need to have a better. Oke, kita disuruh ya udah kalau gitu release clause aja lah ya. Kita bayar aja release clause-nya. Ini nggak bisa 4 tahun ya, 3 tahun maksimal. Budget saya naikin dikit. Itu aja sih. Kemudian Bagas Kava. Ini yang saya bingung sih, Samuyama ini kita perlu nggak sih? Udah ada Bagas Adi kan, bentar. Ya kalau harganya memang mahal, cuman masih muda kan. Nah ini masalahnya backnya Persib sekarang. Ini dua ini ya, Igbonevo sama Beltram ini pemain-pemain yang udah bakal segera pensiun. Ini kayaknya udah di akhir musim pertama nih. Dia udah mau pensiun kayaknya. 35 tahun kan, kemudian ini 38 tahun. Memang kita udah ada Bagas Adi, berarti kalau misalnya Bagas masuk, berarti yang bisa kita duetkan dengan Bagas itu si Nick ini, kemudian Rudianto. Ini Rudianto real fast nggak sih? Kalau ada di transfer list, oh real fast berarti. Sebentar saya mau cek ulang Rudianto. Oh ya oke. Oke, jadi Rudianto masih ada ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Hansamu nggak usah ya? Sabar untuk right wing nanti dulu kita bahas. Kita mulai dulu dari pemain belakang. Jadi ini kan kiper udah jelas udah ada ya. Jadi Nadeo udah ada sama Hernando Ari. Nah ini Hernando kemungkinan saya bakal pinjamin nanti. Kalau ini Wirawan ya udah mau pensiun masalahnya, jadi makanya kita beli Nadeo untuk menggantikan Wirawan ini. Lili Pali nanti dulu. Ini kita kayaknya nggak usah dulu kali ya, si Hansamu ya. Oke. Mungkin next bursa transfer selanjutnya mungkin kali kita lihat aja nanti kondisinya dulu. Bentar, ini apa nggak ada pemain yang bisa kita latih apa di skill training? Nggak ada. Kalau begitu kita tinggal beli ini bentar saya hapus dulu nih si Bagas Adi. Haryono berarti. Oke, kita bayar aja release clause-nya. Oh, berarti 2 tahun doang ya. Oke. Kemudian kita melangkah ke left back, masih Ardi Idrus sama Zalnando kan. Nah, masih ada left back udah masih oke. Kemudian melangkah ke DMF dulu. DMF tadi ada si Haryono walaupun udah tua, seperti yang saya bilang itu permintaan dari kalian semua, banyak yang request. Jadi ya sudah saya kabulkan aja. Abdul Aziz sebentar, 26 tahun.
Kayaknya untuk gelandang kita aman. Masih ada Kim Kurniawan juga, Ardi Maulana. Ardi Maulana ini kan... Oke, jadi Ardi mungkin kita pinjamkan aja kali. Masih muda juga. Dan jarang kita pakai. Alveanda Dewangga, saya nggak bisa ini sih, karena saya lihatnya yang real face aja saya bakal ambil. Saya nggak tahu, kayaknya nggak real face sih Alveandra Dewangga ini. Omid kita jual, karena di real life udah out. Ya boleh kalau memang pengen dijual si Omidnya. Kita jual aja ya. Kemudian Ardi Maulana. Oh, tim kontak ada Persibo Balikpapan ternyata. Waduh. Yuk silakan yang baru join di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like ya. Thank you. Berarti si Ardi Maulana kita pinjamin aja dulu ya. Oke, kita loan dulu. Bentar, Kim Kurniawan udah 30 tahun. Jadi Kusnandar, Abdul Aziz. Siapa lagi pemain Persib yang udah out? Fabiano. Yang mana Fabiano? Gozali udah out bang. Ya Gozali memang udah ini. Udah kita pasang di transfer list, cuman memang belum ada ini. Belum ada tawaran. Kim Kurniawan ya, udah out juga. Oke, baiklah kita pasang kalau gitu di transfer list. Beltram juga. Oke, kalau gitu. Oh, Fabiano Beltram ya. Kirain ada pemain Persib yang namanya Fabiano doang. Zulham juga out kah? Benny udah kita pasang juga di transfer list. Ini ada yang timin kotak, ada Perserang, kemudian ada Pekanbaru juga. Cara nyawar gimana? Ada di linknya di deskripsi bro. Tinggal klik aja. Halo FIFA 21 Chaos. Omid Nazari udah kita pasang di transfer list. Castillion dipinjamin ya? Oh, dipinjamkan ternyata. Oke ya sudah, kita pinjamkan aja dulu. Kita buka Castillion. Karena saya cukup yakin sih Sandika ini bisa ganti posisinya Castillion di sini, soalnya OP banget. Ini yang saya mau tanyakan, ini beneran Zulham juga udah out? Ya, Benny Okto udah kita pasangkan di transfer list, jadi tinggal nunggu aja. Zulham sudah out ya, berarti transfer list juga. Kata Ilham out. Oke, itu aja ya berarti ya. Oke ya sudah, kita nunggu dulu nih. Kita nunggu dulu tawaran dari tim lain. Baru kita putuskan untuk mencari pengganti lagi dari pemain-pemain yang kita rencananya bakal jual. Oke. Bagasadi ya. Lah hei, kenapa manajernya berubah jadi Arab, Pak?
Lo, langsung Arab jadi manajer ini, boy. Apa yang terjadi dengan Calvin Makaminang? Bukan direkturnya loh, direkturnya yang jadi Arab, bukan ini. Bukan itu isi botak lagi, biasanya kan yang botak kan di situ. Wah, kocak juga, boy. Calvin Makaminang tetap manajer ya. Cuman yang sport directornya itu berubah jadi Arab dong mukanya. Kacau. Lo, harus dibikinin judul kayaknya nih ya. Jadi Arab jadi sport directornya Calvin Makaminang. Waduh. Kok kayak gitu ya? Perasaan itu pemain free agent loh yang saya ganti, bukan sport director. Kok jadi kayak gitu, boy? Bener-bener dah. Oke, sebentar. Oke, Haryono udah ada ya. Kita lihat dulu. Bagas Kava juga. Oke, kita save. Bagas Kava, kemudian Haryono in. Dan kita cek. Waalaikumsalam, halo Rafael Vico. Septian David Maulana, Ezra Walian, Lili Pali, Rizky Pelu, Ferdian Sinaga. Waduh, kita bakal lihat nanti tuh. Nah, ini dia Bagas Adi ya, udah merapat. Kemudian ini ada tawaran nih, Beltram dari Pordenone. Accept aja lah ya, langsung ya, nggak usah negosiasi. Igbonevo, waduh ini tidak dong, jangan ya. Siapa lagi, adakah tawaran yang lain? Oke, udah nggak ada. Kita lihat dulu jadwalnya. Oke, masih lama sih. Oke, jadi sebentar. Ini Jufrianto. Bentar, saya bakal masukin semua pemain-pemain yang kita bakal datangkan ya. Seperti winger ini kita butuh sih, soalnya Zulham kan udah out, udah bakal out nih. Kemudian ini juga si Octavianto, Castillion juga. Kalau saya sih untuk pengganti dari Castillion ini bagusnya sih Ezra, Pak. Soalnya tinggi gitu. Kalau winger mungkin kita Lili Pali. Ya kan? Sebentar, saya hapus dulu di list. Ini si ini Hansamu juga saya hapus dulu ya. Haryono juga. Saya mau masukin lagi di list ini. Kalau gelandang sepertinya kita masih aman. Aman sih kalau gelandang ya. Igbonevo ya, Igbonevo masih bagus. Kalau Septian David Maulana ini saya nggak tahu ya, apakah dia udah real face atau belum? Belum sih kayaknya. Udah real face dong. Oh my god. Udah real face ternyata. Ini salah satu pemain yang ada di timnas Indonesia U19 kita. Bukan U19. Apa namanya, ada di timnas juga dulu, cuman saya nggak ambil karena nggak real face kan. Udah bener nggak sih Septian David ini? Udah bener nggak ya Septian David Maulana? Kalau left back Al Fatir itu kayaknya belum. Nanti kita bakal lihat.
Aaron Markkanen bang, mantan pemain PSM. Mukanya kayaknya bukan gitu. Apa salah replace wajah? Tapi kayaknya nggak mungkin dah. Jujur saya nggak tahu sih mukanya David Septian kayak gimana di real life. Tapi kalau gelandang, bentar kita masukin aja ke list. Bentar, Omid sama Kim kan yang out di sini. Ardi Maulana kita pinjamin, berarti tinggal si Abdul Aziz nih. Abdul Aziz, bentar, posisinya Abdul Aziz ini CMF sama DMF ya, bisa dia. Kemudian Deddy Kusnandar sama Beckham Putra Janzola. Kayaknya nggak butuh kita gelandang ya. Apa kita mesti nambah gelandang? Oke, udah bener ya. Berarti face-nya Septian. Soalnya gelandang yang kita pakai juga sebenarnya cuma 2 doang, 1 DMF sama 1 AMF kan untuk bagian ini. Harus nambah ya. Beckham Putra udah ada sih, Beckham Putra udah ada ini. Emang di Persib kan? Oke, Septian ya, Septian David Maulana. Lagi sedih mukanya. Zulfiandi. Atau kita sekalian nunggu dulu aja kali. Kita nunggu dulu pemain yang terjual, baru kita beli. Nah, kalau ini kita masukin di list aja berarti dulu semuanya. Untuk winger itu Lily Pali sih. Nah, Lily Pali. Nanti kita masukin di list dulu. Kemudian untuk pengganti Castillion itu saya pengennya Ezra aja. Soalnya posisinya tingginya itu lebih cocok lah. Walaupun di sini Ezra ini RWF ya, tapi saya bakal tempatkan dia ke posisi ini center forward. Oke, kita list player dulu. Soalnya nih, kita sebelum beli pemain kita pastiin dulu apakah mereka bakal udah terjual atau enggak. Karena jangan sampai mereka gagal terjual dan ternyata malah kelebihan pemain kita. Jadi semoga terjual di musim ini sih. Di transfer musim ini, musim dingin ini. Udah musim panas sih kalau di sini ya. Apakah ada tawaran? Tolonglah. Oh, ada scene lagi. Nah, si Arab dong ya. Arab yang jadi sport director kita. Oke. Jadi ini bakal saya jadiin judul di next episode sih. Reza Arab menjadi sport director. Aduh. Astaga naga. Kocak.
Ya waduh, boleh nih, boleh. Sport director kan itu? Itu wajahnya sport director loh yang kok. Astaga. Waduh. Oke, bentar. Mudah-mudahan ada tawaran nih. Iya, elah si Iqbal Nevo mulu dah. Tawarannya kita lihat dulu Bagas Kava. Oke, udah bergabung. Udah ada nih negosiasi untuk Oktovianto sama Kusnara. Castillion juga ada. Om Skarsba, Beckham Putra, Zulham, Ardi Maulana. Oke, banyak. Banyak nih. Ini jelas tidak kita jual dulu ya. Bagas Kava udah bergabung. Aryono juga. Nah, Deddy Kusnandar ini. Deddy Kusnandar gimana? Mau dijual atau enggak? Udah bosan gue sama direktur olahraga yang botak itu. Yo, silakan yang baru join di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like. Jangan ya. Oke. Negotiation. Kemudian Ardi Maulana ini ada. Sebentar, ini pinjaman kan? Dipinjam kan, jangan dijual, boy. Full transfer. Enggak ya, saya nggak mau Ardi Maulana dijual. Kecuali dipinjamin ya. Full transfer loh. Beckham Putra. Full transfer juga. Waduh, jangan. Berapa nih? 396.000 euro. Nah, negotiation. Kemudian Zulham. Nah, kalau Zulham ini udah kita bakal jual. Jadi kita save aja ya langsung ya. Soalnya agak boring banget negotiation di PES. Nggak ada scene dan lain-lain, itu nggak ada, ini boring negotiationnya. Jadi save aja lah ya. Ini pun juga kelamaan nunggu. Kalau misalnya kita negosiasi naikin harga, itu kita harus nunggu di hari berikutnya baru ada balasan dari pihak klub lain. Jadi nggak kayak di FIFA. Di FIFA itu kan kayak kita negosiasi, kita naikin harga, mereka balas terima atau enggak, terus kita bisa negosiasi lagi. Nah, kalau di PES itu kita harus nunggu. Jawabannya itu kita harus nunggu di hari berikutnya. Jadi bakal buang-buang waktu aja. Jadi ini harganya 113.000 euro. Kita save aja dari Martapura FC. Value-nya sebenarnya 140. Tapi masih ini sih. Saya harapnya ke depannya nih untuk negosiasi di PES bisa dibuat lebih menarik lagi biar nggak bosan kita. Paling nggak ada scene dong, scene tambahan gitu. Oke, ini juga kita udah pengen jual memang. Kemudian Castillion ya, ini pinjam gak sih? Aduh, bukan ya. Loan list. Oke, jadi udah ini ya, waiting response for loan list. Oke, udah bener ya. Jadi kita pinjamin nih si Castillion. Sep. Oktovianto. Full transfer ya, transfer 159. Main muda sih, 22 tahun, tapi karena nggak relive ya, dan udah terjual juga di relive. Pinjamin aja. Halo Fauzan Azima, halo bro, welcome. Oke, jadi saatnya kita mendatangkan. Udah resmi terjual kan. Nah, ini mungkin kita bakal langsung si Ezra Walian dulu. Atau Septian David Maulan dulu. Oke, saya ke Septian dulu lah ya. Septian dulu. Lagian transfer window masih cukup oke. Wah, bentar. Fee-nya mahal banget, Pak ya. Sebentar, mahal sekali nih Septian David Maulana, boy. Kalau Lili Pali ya wajar sih, memang harganya segini. Saya udah tahu harganya kemarin. Dan Ezra Walian mahal. Oh my god. Bentar. Ini kemahalan nih, Pak ya. Kemahalan, boy. Aduh. Worth it nggak sih?
Ezra kayaknya enggak bisa. 5 juta mahal banget. Harus cari pengganti nih yang lain. Iya boy, terlalu mahal ini. 5 juta loh. Habis dong duit kita langsung. Nggak bisa. Nggak bisa kalau Ezra. Kita remove aja dari list ya. Terlalu mahal nih. Kalau Lily Pali sih masih mendingan. Maksudnya kayak, ya memang 2 juta itu udah oke. Nih Septian David Maulana. Aduh. Septian oke atau enggak? Yo silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Ayo. Coba Markkanen bang. Skip aja bang, masih ada Gianzola. Seribu dari Fauzan Azima. Pesan, sisa bang. Thank you. 1.000 rupiah dari Fauzan Azima. Oke, jadi kayaknya jangan dulu lah ya. Kita masih punya gelandang kok, lagi nggak kepepet banget juga gelandang. Oke, berarti langsung aja gas Lily Pali nih. Oke, kita gas dulu Lily Pali untuk... Loh! Wow, udah mau pensiun, boy! Nggak bisa Lily Pali. Nggak bisa. Ternyata dia udah mengumumkan bahwa dia bakal pensiun. Loh, masa 30 pensiun? Cepet amat Lily Pali. Oke, jadi Lily Pali out dulu. Nah, berarti ada PR nih, Pak. Kita mesti cari... at least satu center forward, kemudian satunya lagi winger. Wah, Lily Pali udah mau pensiun, boy. Jadi siapa nih? Ada rekomendasi nggak dari kalian yang kita bakal datangkan? Bentar, Eze. Loh, nggak ada ya? Simic, Marco Simic, Bruno Matos itu bentar. Pemain Madura ya. Tapi ini AMF Pak ya, kita butuh center. Bentar, harganya berapa nih? Waduh, mahal juga Pak, 1 juta lebih. Kalau gelandang kayaknya nggak bakal saya beli dulu lah, hemat budget. Tinggal masih ada ini juga, Beckham Putra sama Gianzola kan. Kita center forward aja sama right wing atau left wing. Simic. Kalau Greg itu bentar. Wah, nggak real fast ya. Sayang sekali. David da Silva. David da Silva kita lihat dulu. Kayak real fast sih, 31 tahun.
Harga lumayan murah, Pak. 167.500 David da Silva ini recommended juga sih menurut saya. Ya untuk jangka pendek aja. Soalnya sih Castillo kan dipinjamin juga. Nggak dijual kan. Saya masukin di list dulu. Kalau Irfan Jaya itu, bentar. Irfan Jaya. Wah, nggak relevan, belum relevan pas ini. Simic, kita lihat juga Simic. Harganya berapa sih? Lupa saya padahal. Marco Simic. Waduh. Langsung aja kali ke klubnya, kita lihat. Persija Jakarta. Yuk silahkan yang baru join, silahkan di like dulu videonya. Mana nih? Persija Jakarta. Marco Simic. 2 juta boy. Oke, kalau Simic OP memang. Kita udah tahu kualitasnya sama-sama pas kita mainin Persija Jakarta. Oke banget, cuman sih saya pengennya orang lain selain Simic, tapi kalau memang nggak ada pilihan lain, ya udah Simic aja berarti. Bagus Kavi kita juga udah main di series ini, series Become a Legend. Cuman Bagus Kavi itu di center forward memang, tapi kayak menurut saya kayak kurang cocok aja untuk ganti Castillion, yang dimana Castillion itu postur tubuhnya itu tinggi, gede kan. 4.000 dari manusia. Pesan. Gugu kagigu kagiga gigi gagigu mewehehe donasi masjid. Thank you untuk manusia ya. Donasi masjidnya 4.000. Bentar saya catat dulu nih. Donasi masjid 4.000. Berarti total sekarang donasi masjid 341.000. Jadi thank you semuanya yang udah donasi ya. Oke. Ferdinand Sinaga. Oke ya sudah, kita masukin dulu di list ya si Simic. Nanti kita bakal bandingin juga dengan yang lain. Kemudian siapa lagi? Ferdinand Sinaga ya? Ferdinand Sinaga. Ada nggak sih? Yo, kagak real face boy. Oke. Nggak bisa kalau nggak real face. Bayangkara, pemain Bayangkara ya. Bentar. Kita lihat dulu. Mana Bayangkara? Ini dia. Ini kah? Ini real face sih. Bentar, value-nya juga berapa? 1 juta. Sumavo, Haryudo. Udah bang beli CR7. Ini ya, kita masukin ke list dulu. Nanti kita bakal bandingkan. Paulo Sergio. Salah. Ini ya, Paulo Sergio ya. Real face sih. IMF. Pemain Bali United. Harganya murah sih, 100.000 euro doang.
Dia posisi IMF. Boleh nih kita masukin ke list. Ya walaupun seperti yang saya bilang tadi kita nggak terlalu butuh IMF sebenarnya, tapi dia bisa di posisi wing masalahnya itu, dan ya bisa diatur aja. Kita tempatin dia di kiri atau kanan. Yudo, Riko Simanjuntak. Kalau Sultan Ziko tidak real face. Tuh, nggak real face. Bagus sih Ziko, juga butuh ini apa namanya, bisa winger dan lain-lain itu fleksibel dia. Kayak untuk center forward tadi kita udah dapat beberapa listnya ya. Right wing nih, winger. Yang saya sih maunya yang bisa winger kiri sama kanan. Spaso. Ya OP sih kalau Spaso. Spaso. Berapa harga? Wih, murah dong. Iya. Murah, boy. Kita lihat nih kayaknya. Bagus sih Spaso ya. Ezra kemahalan bro, 5 juta. Mahal banget. Nah, Yudo kali boleh ya untuk winger. Soalnya Lili Pali udah mau pensiun, boy. Bentar, harga Yudo berapa? Nah, ini juga boleh kita masukin ke list. Yudo, Osvaldo. Dedik Setiawan. Dedik ini bentar, aduh. Setiawan. Center forward kan? Ini yang pernah kita mainkan juga di timnas Indonesia. Nofri. Nah, ini Nofri masuk sih, bisa wing kiri sama kanan juga. Bentar, kalau si 1000 dari manusia. Riko. Pesan. Yang nonton 100 orang lebih, yang like baru 100 BTW, beli Lord Atep Bang. Thank you manusia ya donasinya. Riko juga bisa kiri sama kanan nih. Dan kita juga sudah pernah nyoba ini. Speednya dari Riko ini cukup oke di Persija Jakarta Master League. Dia 28 tahun ya. Value saat ini lumayan sih. Masukin ke list juga ya. Lord Atep. Atep masih ada nggak sih? Kalau nggak salah kita udah nggak ada ya di sini. Dedik Andik. Andik sekarang. Oh, Andik ini ya. Andik Firmansyah. Andik. Salah satu pemain yang cukup punya nama dulu ya. Cukup terkenal pada masanya. 129. Boleh sih. Kita lihat dari speed. Bentar, nanti kita bakal bandingin ya speed. Kita masukin aja dulu ke list player. Ezra lagi ini terlalu mahal, bro. Oke, jadi itu aja mungkin ya nama-nama pemain yang kita masukin ke list. Dan ini dia. Nah, yang pertama untuk winger dulu nih. Winger, kira-kira dari 3 nama ini menurut kalian yang mana? Koseda Yudo, Riko Simanjuntak, atau Andik Firmansyah? Ezra nggak bisa, soalnya mahal banget, 5 juta harganya. Nggak bisa, jadi nggak worth it banget 5 juta euro. Yudo, Riko.
Oke, kita lihat dari segi ini. Yang pertama di winger itu saya bakal utamain untuk speed ya. Kita lihat dulu. Dari ability-nya Yudo. Ini dia 81 speednya ya. Speednya dribbling 68. Ini perlu kalian perhatiin ya. Masalah winger itu saya utamainnya dari segi speed, dribbling, dan tentunya ball control juga masuk, acceleration juga sama. Jadi dia ball control 60, dribbling 68, speed 81, acceleration 83. Sementara Rico Simanjuntak di sini dia ball control 65, dribbling 73. Oke, lebih unggul Rico nih. Speed jelas 86, kemudian acceleration 87. Oke, balance oke, masih unggul Rico juga. Stamina unggul si Kuseda Yudo, cuman beda 1. 73. Oke, kita lihat dari Andik juga. Bentar, Andik berapa nih? Andik 83 acceleration, 75 balance, stamina 69, jelek banget stamina Andik 69. Dari harga juga Rico lebih tinggi ya, 828. Jadi ya sepertinya, aduh, saya pengennya sih sebenarnya Andik atau Yudo, cuman Rico jelas lebih unggul, memang. Oke, ya sudah. Kita cari ini aja yang memang betul-betul kita butuhkan lah ya. Karena kita utamain kualitas di sini, ya sudah kita ambil Rico aja. Oke, kita start negotiation untuk Rico. Aduh, bentar. It's not oke, dia tidak terlalu tertarik untuk gabung di klub kita, kata Arab ya, karena sport director comment nih. Wih, nggak ada release clause loh. Wah, agak sulit nih kita datangkan Rico. Nggak ada release clause. Value-nya kan ini ya. Saya coba di bentar, 900 aja kali ya. Kemahalan kalau 1 juta. Saya coba naikin gaji ke 2000. Kontraknya 3 tahun. Saya kasih bonus dah kalau misalnya nyetak gol. Ya, 500 euro. Oke, kita coba negosiasi untuk Rico. Nah, tapi kalau gagal berarti kita cari lagi antara Andik sama Yudo. Tapi sepertinya saya bakal masukin Andik dulu. Saya bakal negosiasi dengan Andik dulu kalau misalnya Rico gagal. Bentar. Nah, ini nih kita lanjut ke striker, center forward. Oke, jadi center forward yang pertama Marco Simic. Di sini harganya paling mahal. Marco Super Simic ini 2.579.000 euro. Kemudian ada Doasel. Ya, kalau di sini sih saya bakal lihat juga dari segi ininya. Segi apa tuh? Balance, physical contact ya, jumpnya. Speed sih nggak terlalu, ini juga nggak terlalu saya utamain juga kalau di posisi center forward ya. Yang penting body ballnya oke. Ball winning, heading 70. Oke, kemudian ada Spaso 66 dan ini OP sih menurut saya sih Spaso ini. Soalnya kita udah tahu sama-sama di timnas kemarin kita mainkan Spaso itu luar biasa banget. David da Silva, Derek Setiawan. Kira-kira nih, yang mana menurut kalian?
yang worth it kita datangkan. Kalau rating jelas paling tinggi si Simic. Cuman ya harganya juga tinggi banget. Halo, Nuga Farms 22 Gaming. Oke. Da Silva. Dedik aja. Kalau Dedik sih bagus, cuman di posisi center forward ini dia kurang. Saya antara ini sih, antara Simic dengan Spaso. Soalnya kita sama-sama udah tahu kualitasnya mereka. Dedik Setiawan di timnas kemarin itu kurang kelihatan. Saran bang untuk Eze. Ini yang asal ya. Ini juga kayaknya oke sih, tapi saya belum pernah lihat. Kita belum pernah nyobain masalahnya. Tapi kayaknya dari posisi posturnya sih 192 cm ya. Ini oke banget Pak, bola-bola udara boy. Paling tinggi nih Pak si Indoasel ini. Simic. Oke, jadi iya kayaknya AC aja kali. Saya tadinya mau pengen Spaso sama Marco Simic karena udah terbukti ya kualitasnya. Cuman kayaknya sih kalau kita lihat ini dari segi tingginya 192, kemudian offensive awareness juga ini udah mendekati Marco Simic 85. Kemudian kita lihat dari segi finishing, heading juga, bahkan headingnya lebih oke dari Simic jelas ya. Boleh banget untuk duel-duel udara nih. Oke, saya bakal coba dulu ini. Eze aja dulu ya. Saya bakal coba dulu. Kita coba tes ini, ada release clause nggak sih? Wah, bakal sulit juga nih boy. Bakal sulit juga. Soalnya nggak ada release clause. Jadi kita tinggal naikin harga aja dari harga value-nya dia. Saya coba di 1,3. Kontraknya kita coba 2 tahun. Gaji saya naikin 4.000. Jadi 4.000 ya gajinya. Kemudian saya kasih goal bonus juga sebesar 500 euro. Kita coba nih. Kalau gagal, ya kita bisa datangkan yang lain kayak Spaso atau Simic ya. Oke, jadi sambil menunggu untuk respon dari klubnya si Eze ini sama Rico, kita lanjut aja dulu ke pertandingan selanjutnya. Menghadapi Borneo FC. Jadi kita bakal main di GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Tentunya saya pagi aja. Kemudian langsung aja kita gameplay nih. Oke, jadi untuk sekarang si Castellon belum pindah, nanti di setelah berganti hari baru pindah dia. Oke, Fred Butuan. Nah, Zulham juga saya kasih ini dah. Saya kasih pertandingan perpisahan dah untuk pemain-pemain yang udah bakal pergi dari Persib. Tapi si Okto nggak usah aja lah ya. Okto masalahnya nggak real face, Pak. Males banget saya kalau nggak real face.
Erdiana main dulu ganti Supardi. Beckham Putra atau Janzula dulu. Beckham Putra aja, Pak. Ini juga pemain kita yang bakal pensiun nih. Vizcara. Ganti dulu si Abdullah Kim Kurniawan. Kim kasih aja kali, Kim di IMF ya. Kasih pertandingan perpisahan untuk mereka. Kemudian bentar. Untuk debutnya sih nanti aja mungkin di pertandingan selanjutnya pemain-pemain yang kita baru beli. Yang debut di sini belum ada ya. Belum ada. Kalau mau sih kita bisa masukin Bagas Adi, kemudian juga ada Bagas Kava nggak bisa. Haryono juga nggak bisa. Banyak banget pemain baru nih yang nggak fit. Hernando Ari boleh. Jangan ini aja si Nadio aja. Salnando, Sandika. Nah, Sandika ini boleh masuk juga. Ganti aja dulu sih. Siapa nih bagusnya saya ganti? Janzola kali. Soalnya jelas banget sih Wonder Luis bakal diganti sama Sandika di babak kedua. Oke. Ya, ini si Ardi itu bakal kita pinjamin ya, makanya pemain-pemain muda yang kurang dapat jam terbang di Persib itu kita pinjamin biar dapat ini. Biar dapat jam terbang. Yuk, yang baru join silahkan di like dulu videonya. Udah berapa like sekarang? Oke, udah 138. Ayo ditembuskan 200 lah. Sabi itu. Oke, ini dia. Markas dari Persib Bandung. Pemain muda luar negeri coba bang. Mungkin saya bakal kalau di series Liga Shopee ini ya Indonesia, saya bakal lebih ke mencari pemain-pemain lokal aja sih, pemain Indonesia yang masih muda dan tentunya real face. Itu kita utamain di sini aja series untuk Indonesia kan. Namanya juga kita pakai tim Indonesia. Kecuali kalau misalnya kita main pakai tim luar negeri ya, baru kita mungkin fokusnya untuk tim-tim luar. Tapi mungkin juga nanti bakal ada series yang kita buat. Misalnya untuk fantasi series gitu ya bisa kita cari pemain luar gitu untuk didatangkan di tim-tim Indonesia. Oke, kita mulai aja kick off babak pertama antara Persib Bandung versus Borneo FC. Ari Rus, Edi Kusnandar. Halo Rizal. Ardiana Februari Adi. Sayang banget ya Lili Pali mau pensiun dong. Aduh, umur 30 tahun pensiun. Ada Luis. Patchnya pakai AFP bro. AFP patch. Halo Surya Restu. Razi Alfarisi halo. Waduh, tendangan bebas. Febri doang nih, boy. Nah, terlalu tinggi, boy. Halo Muhammad Rizky Ramadan. Aduh, harusnya tadi udah bener kali ya. Nggak perlu lewat setengah itu powernya. Emang noob saya tendangan bebas.
Di PES itu cuma berapa kali doang masuk tenang dua pasnya. Herdiana. Shot Wander Luiz, no. Waduh. Stadionnya sudah menetapkan protokol kesehatan, kelihatan dari para penonton social distancing. Iya, jaga jarak mereka. Kim Kurniawan, Zulham, Febri Aryadi, Febri, Wander Luiz. Itu winger Terence Buhiri bang, lagi main. Oke. Halo Ahmad Nugraha. Mainnya pakai PC ya bro? Laptop. Zulham. Astaga. Siapa nih yang rindu Liga Indonesia dimulai ya kan? Pasti pada rindu semua. Oke, tendangan crossing dari Febri Haryadi tadi. Orang Makassar saya bro. Shot. No. Saya rindu kebarbaran. Oke, Zulham. Ada Komang Teguh, Pak. Oke, bola masih dikuasai pemain-pemain Persib. Febri Haryadi, let's go. Febri. Asilion di shot. Aduh, lagi-lagi. Lagi-lagi. Charles itu si Robi tolong di ban aja ya kalau bisa. Saya mau ngeban tadi tapi ini nanti saya ban aja sekalian kalau memang nggak bisa. Aduh, kenapa tuh sih? Hei, kenapa susah ini Pak ya? Masuk. Kim Kurniawan, come on, nice.
Baru aja bilang kenapa susah nyetak gol, udah kebobolan Pak. Udah cetak gol, mantap. Kenapa dia bang toxic bro, toxic. Jadi dia menggunakan kata-kata kasar tapi dalam bahasa Makassar. Jadi itu bikin malu sih. Dia orang sedaerah mungkin sama saya karena mengerti bahasa Makassar juga. Cuman bikin malu aja soalnya. Oke, Zulfikri. Nick. Kim Kurniawan. Filio, no. Febri Haryadi. Yoh. Oke, Febri Haryadi, let's go. Kasih ke Zulham. Zulham gagal dong. Astaga. Aduh. Oke, jadi 69% possession, 9 shot dari Persib. Good. Titus, oh my god, no. Oh shit. Titus Bonai, kesalahan tadi dari pemain belakang Persib. Halo. Bitter Dust ya, halo. Ya untuk Master League Barcelona udah kelar sih. Kecuali kalau mau bikin fantasi Master League Barcelona bisa tuh. Tapi nanti aja lah. Nanti ya nunggu ini dulu, seriesnya selesai dulu semuanya. Baru nambah series baru. Kipernya Hernando udah datang nih, tinggal back sama winger atau striker. Iya, bener. Bahas CJM, nggak apa-apa. Gak ada masalah sih saya kalau misalnya mau bahas ini YouTuber lain. Sihran. PSG mungkin besok bro. Wander Luis. Waduh. Atau bisa bentar. Kalau saya cek Kim, come on. Oh, brace dari Kim Kurniawan. Tapi kayaknya jadwalnya ntar malam harusnya ya. Habis ini kan udah. Iya, kayaknya ntar malam dah. Sama Wolves juga kan. Yang mana lebih dulu sih, Egy atau? Bentar, saya lihat dulu dari jadwal. Oh iya, Persib PSG ntar malam sih harusnya.
PES juga udah kelar kan, kemarin udah CJM, kemudian udah Bagus Kavi, hari ini Persib, berarti ntar malam ini jadwalnya FIFA. PSG sama Wolves. Tapi ntar kita lihat aja nanti. Yuk silakan yang baru join, silakan di like dulu videonya. Baik Bonevo. Bang doain gua ya, semoga nilai ulangan tengah semester gua bagus. Amin. Semoga ya yang lagi ulangan, yang lagi ngerjain tugas, semoga bisa dapat nilai sesuai keinginan masing-masing, sesuai harapan, nilai tertinggi pokoknya. Semangat terus aja belajarnya. Kim Kurniawan. Widih gila, Kim hari ini brace dong. Aduh Kim, pemain yang bakal sebentar lagi terjual. Oh aduh, mencetak brace hari ini. Coba crossing ya. Kasih Leon dan disundul aja, masih di atas meter gawang. Ini keepers. Siran. Titus Bona lagi-lagi. Oke. Wirawan. Ferdiano sekarang. Kasih ke Leon. Febri Haryadi, let's go Febri. Wander Luiz, oh my god, Wander Luiz, umpan dari Febri Haryadi tadi dimaksimalkan oleh Wander Luiz. Gokil. Nice. Good job. Yo, Persib main dengan hati. Buhiri. Loh. Oke, ganti pemain dulu lah ya. Astilion saya harus ganti, udah habis stamina. Masuk Sandika. Siapa lagi kita masukin nih? Ini mungkin si Omid boleh. Oke. Pergantian pemain. Bonek mana yang jadi saksinya? Makassarnya bagian mana bang? Di Sultan Alauddin bro. Hamisi. Itu Bonai. Waduh, ois, kena tiang loh. Tumben tiang hari ini menjadi sahabat kita pak. Waduh, biasanya kan selalu jadi musuh terus. Bisa sih sebenarnya strikernya satu jadi SS1 ya, cuman ratingnya menurun, itu yang jadi masalah sih. Ratingnya menurun banget. Saya pengennya juga seperti itu, kayak satu center forward kemudian satu second striker. Cuman rating menurun. Enggak tahu kenapa. Wildansyah. Siran. Ya elah. Oke, mainkan aja full ya. Saya mau masukin ini sih.
Ini on fire. Biarin aja dah Zulham sama Febri main full ya. Kalau gue Makassar di Palowo bang, wow jauh banget pak. Waduh. Ya dulu kalau orang Palowo berarti tahu Belopa kan. Nah dulu saya sekolah di sana, di Belopa. Saya juga sering ke Palopo sih dulu. Sandika. Hey, aduh. Sebenarnya sih jaraknya Palopo Makassar itu ya dekat aja. Cuman masalahnya kalau kita naik mobil ya tetap aja jauh. Butuh berapa tuh? 6 jam, 7 jam ya biasanya. Kim Kurniawan, ayolah hat-trick Kim. Oh, nyaris saja Kim Kurniawan menjadi pencetak hat-trick pertama untuk episode ke-5 Persib. Aduh, no. Luis, come on. Wander Luis di shot dan kiper dari Borneo FC cukup bagus. Oke, ganti pemain dulu lah. Satu lagi si Ardi saya mau ganti dengan Zalnando. 2000 dari seseorang. Pesan, Bang tahu Bajo? Thank you seseorang 2000-nya. Tahu Bajo tahu. Saya dulu tinggal di sana juga. Dekat lapangan Andi Atas Bajo. Sebutnya Bajo sih, bukan Bajo. Cuman emang Google ya nggak bisa nyebut Bajo kan. Nggak ada penekanannya. Dia nyebutnya Bajo pasti. Saya waktu SD di itu, di Bajo. Waktu SD, SMA baru di Belopa. Kuliah di Makassar. Zulfikri. Udah menang sih kita, 3 poin lagi. Kemauan Herdiana. Wah, gagal hat-trick ya. Zalando. Oke, itu dia. Full time. Persib Maung Bandung. Oh. 3-1 berkat gol dari Kim Kurniawan. Brace tepatnya ya. 2 gol dari Kim Kurniawan dan 1 gol dari Wander Luis, asis Febri Haryadi. Enak banget kan lihat real face itu di zoom dari dekat kayak gini kan, mantap banget. Gila. Oke, 57% possession, 14 shot, 6 shot on target. Good job untuk Persib, dan Kim Kurniawan tentunya menjadi man of the match karena 7,5 dan cetak brace juga, jadi wajar banget. Oke, match day ke-13 ini dia. Persita 0-1 atas Bayangkara. Wow, kalah ya Persita. Halo Reynaldo, welcome. Kemudian Arema 1-3 atas Barito Putra. Widih, Barito menang 3-1. Madura United imbang. Persebaya imbang juga dengan PSS Sleman. Kemudian siapa lagi nih? Persiraja Banda Aceh 0-0 atas PSIS Semarang. Persija menang 3-1 atas Bali. PSM mana? Aduh, PSM imbang ya. 2-2 atas Persipura. Tira Persikabo 2-0 atas Persik Kediri. Kemudian kita lihat lagi nih dia. Poin kita sekarang ya, di atas angin sudah Persib 39 poin. Kemudian Persija 26 poin sekarang ini. Jadi Persija udah ke posisi 2 lagi. Padahal sempat disalip sama Persela Lamongan, tapi Persija balik lagi nih.
Dan sebentar, kita lihat yang terbawah masih Persik Kediri. Jadi, PSM terancam nih. 14, posisi 14 ini dikit lagi. Iya, cuman selisih 4 poin dari Persiraja. Ini dikit lagi malah masuk ke zona merah nih, PSM Makassar. Waduh. Waalaikumsalam Raditya Utama, halo bro. Wah, kita lawan PSM, Pak. Nah ini ya yang kalian lihat ya, sayangnya di PSM masih kurang banyak pemain real face, jadi makanya saya belum mulai juga seriesnya PSM Makassar. Padahal udah pengen banget dan belum ada stadion juga masalahnya. Oke, udah ada negosiasi dari Riko Simanjuntak. Oke, dia mau fee-nya itu sebesar 1.104.000 euro. Lebih banyak 109.000 euro 400 ya dari tawaran kita. Kemudian Doasel juga dia menaikkan di angka 1723. Negosiasi Wander Luis, Kim Kurniawan, Febri Haryadi dan lain-lain. Oke, jadi udah banyak pemain yang pergi juga dari Persib. Sebentar, yang pertama kita cek dulu tawaran transfer dari Kim Kurniawan nih. Kim Kurniawan. Oke, jadi kita save aja karena memang rencananya sudah bakal dijual nih Kim. 1000 dari nama saya. Pesan. Ufufwefwefwe onyetwemwefwe uguemupuem osas. Masjid. Thank you donasinya. Nama saya ya untuk masjid Rp1.000. Sebentar, saya catat dulu. Berarti total sekarang 342. Halo, Lord Lingard. Nah, Febri Haryadi ada tawaran 3 juta dari Shimizu S-Pulse ya. Oke, tentunya tidak dijual Febri. Cancel aja. Kemudian Wander Luis juga sama. Dan kita lanjut ke ini dia. Oke, jadi dia Rico ini minta tambahan 109.000 euro 400. Oke, jadi kita save aja ya. Karena tinggal nambah 100.000 doang. Untuk Rico Simanjuntak. Oke. Kemudian Doasel juga ini tambah 355.000 euro. Dan menurut saya udah cukup worth it. Halo Nathaniel Varane. Jadi kita save aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk squad number-nya nih. Apakah udah ada nih? Belum ya? Aduh, padahal saya udah mau edit sih. Squad number. Nanti kita nunggu aja dulu. Kalau misalnya pemainnya udah masuk. Udah resmi diperkenalkan. Berarti kita main dulu lawan PSM. Wede, ini juga nih si Asnawi ya. Cukup jadi incaran gitu. Nah ini Asnawi real face. Sayangnya Ferdinand Sinaga tidak. Oke, kita lihat dulu. Waduh. Nah, ini mungkin kita kasih debut ke ini. Siapa lagi? Bagas Adi. Bagas Adi. Kemudian center back satu lagi. Rudianto. Waduh. Bagas Kava juga saya pengen mainkan sih. Cuman masalahnya si Supardi lagi on fire. Mungkin Bagas Kava bisa kita mainkan di babak kedua. Waduh, Gianzola lagi sakit jiwa dia. Teja Pakualam saya masukkan dulu si Hernando ya. Bukan Hernando, Nadeo. Kita kasih debut dulu kepada pemain-pemain baru kita semua.
Teja Pakualam naikkan ke sini. Zalnando ganti Ardi Idrus. Omid lagi on fire. Saya coba di IMF dia. Kemudian Febri Haryadi saya ganti dengan Gozali. Kemudian Fiskara juga naik. Dika Bayangkara turun dulu. Kim saya naikkan Ardi Maulana aja. Oke. Wah, udah butuh nih, udah butuh center forward kita ya. Soalnya udah nggak ada pengganti Wander Luiz nih. Castiglione udah resmi pergi. Dipinjamin kan, tinggal Sandika nih masuk. Baiklah, Sandika saya coba naikin ke posisi center forward dulu. Oke, itu aja. Kick off, come on. Yuk, silahkan yang baru join, silahkan di like dulu videonya ya. Tembuskan dulu 200 like. Udah 186 like itu. Tinggal dikit lagi 200. 1000 dari nama saya. Pesan. Nama saya Ezehil Dual. Saya senang kembali ke Persib Masjid. Thank you bro donasinya. Untuk masjid lagi ya. Berarti total 343 sekarang. Yo, tinggal 7 like lagi. Waduh, PSM nih. Sayangnya nggak otentik ya stadionnya. Waduh, berasa banget itu. Penuh dengan asap. SM Makassar selalu di hati. Halo Rangga Lande. HP lu apa bang? HP Samsung bro. HP Samsung. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara PSM Makassar versus Persib Bandung. Sandika, ada Luis. Gozali Siregar. Party crossing, ada Wander Luiz. Halo semuanya, halo bro. Selamat bergabung ya. Waalaikumsalam, Surya Restu, Widarto Cool, Yadi, halo. Silahkan di like dulu videonya ya. Candika, oh shit. Omid. Candika belum nyetak gol nih. Firsa Andika. Nurianto Ferdinand Sinaga dan offside.
Oke, Shandika, come on, masuk. Yes. Dikasih ruang tembak. Good. 1 gol lagi dari Rafil Shandika. Oke. 1000 dari seseorang. Pesan, Bismillah untuk masjid. Thank you seseorang. Donasinya Rp1.000. Berarti total sekarang 344 ya. 344.000. Ahmad Agung. Rolando. Rodriguez, Bagas Adi. Oh, good job Bagas Adi. Rudianto. Supardi. Ya Tuhan. Salah. Komit offside ternyata. Offside dong. Rian Sinaga. Bagas Adi, weh, good job Bagas. Nah ini sih lagunya yang paling horor pak. Bercampur ya lagunya. Omid di shooting Omid. Oh, terdiam langsung saudara-saudara. Tendangan keras dari Omid Nazari. Oke, langsung jamnya Persib Bandung. Ya, agak gimana ya, soalnya saya pengen pakai PSM juga. Tapi mau gimana lagi, belum ada stadionnya gitu. Tapi semoga kalau ada update nanti ke depannya bisa. Aduh. Ramai banget sennya. Sama-sama bersemangat nih penonton, Pak. Ahmad Agung. Offside. Oke. Nice. Shandika lagi-lagi dan kali ini bisa ditepis oleh kiper PSM. Yuk, yang baru join silahkan di like dulu videonya. Yang belum like ya. Omid Nazari. Corner kick. Syamsuddin ya kipernya. Lah.
kebutuhan. Omid. Budianto dan Nadio. Good save. Dan itu dia babak pertama selesai sudah. Kita udah unggul 2 gol sih. Udah cukup aman harusnya. 55% possession, 4 shot. Tumben ya kita unggul dari segi possession. Haryono. Salnando, Omid Nazari. Gusali Siregar. Omid. Crossing, ada Sandika. Haryono. Good, Wander Luis. Sandika, Omid Nazari. Omid di shot. Oh my god, masih melebar lu. Aduh. Oke Charles, silahkan makan dulu. Reds, shot, oh my god, 3 gol. Oke, nyanyi dulu boy, nyanyi dulu. Selebrasi kayak gini kocak juga ya. Seribu dari Gempo. Pesan. Semangat bang. Buat bantu bangun masjid. Oke, thank you. Donasinya Rp1.000 untuk masjid ya. Haryono. Aduh, bentar, saya catat dulu untuk donasi masjid 1.000 tadi. Berarti 345 sekarang. Untuk nomor punggung Haryono 24. Oke. Ntar ya, habis ini kita ganti nomor punggung. Soalnya pemain baru kita juga, striker sama winger itu udah resmi diperkenalkan juga. Wander Luis di shot, oh kena tiang.
Tuh Zulkifli juga nggak real pace masalahnya. Firza Andika. Rodriguez, Urianto, aduh, pelanggaran lu. Sebentar ganti pemain dulu juga. Bozali saya ganti dengan Vizcara aja lah ya. Kemudian Bagas Kava boleh masuk. Arirus ganti sama Salnando yang diganti sama Ari. Oke. Langsung 3 pemain. Waduh, Ezra berbahaya, Ezra, oh shit, nyaris saja bung. Aduh, pemain yang sempat menjadi incaran Persib, cuman karena harganya terlalu mahal, jadi kita tidak bisa mendatangkan Ezra Walian. Ander Luiz 4 gol untuk Persib Bandung. Izin turun bang, nonton replaynya. Oke, thank you bro. Ya memang rumornya, tapi nanti dulu kita ngumpul duit dulu lah. Kalau memang kalian benar-benar pengen datangin Ezra, ya ngumpul duit dulu. Oke, Rudianto, Haryono, Amit, Ander Luiz. Nazari, press butuhan, Ander Luiz, shot Ander Luiz, no, Snawi Bahar. Masuk, waduh, susah banget dah kipernya. Wah, gila.
Susah juga loh ditembus nih. Walaupun lo ya udah 4 gol sebenarnya, tapi kalau kipernya PSM tidak sebagus ini bisa lebih dari 4 gol. Melihat dari peluang-peluangnya Persib ini cukup oke. Halo, Reinhard Stegen. Omid. Yuk silakan yang baru bergabung, silahkan di like dulu videonya ya. Hey, Luis no. Rafael Sandika. Omid ya 68. Aduh, sayang banget gak ada Febri nih. Salah semoga. Omid masih kurang keras ternyata. Bagas Kava. Wah, Bagas tadi. Oh, dan itu dia full time. 4-0. Good. Kita berdiri makin kokoh nih di puncak klasemen. Oke, 43% possession dari PSM, 3 shot, 1 shot on target. Kita 57% ya, unggul banget. Dan 14 shot, 9 on target. Mantap. Sandika jadi man of the match lagi. Pemain muda yang sangat berpotensial, Sandika. Waduh. Oke, ini dia match day ke-14. Borneo imbang ya sama Persita. Kemudian Bayangkara Solo FC 1-0 atas Arema. Barito Putra 1-0 Madura. Persela Lamongan 2 sama Persebaya. Oke. Persebaya lagi-lagi imbang. PSS Sleman 2 sama atas Persiraja Banda Aceh. Persija imbang 1 sama. Bali menang 4-1 atas Persik. Waduh, Persik bener-bener terpuruk sekali ya. Belum pernah menang loh Persik. Arema juga kacau banget. Oke, sepertinya udah ada scene nih. Pemain baru masuk. Nah, ini dia. Oke, widih. Bang Arab ya, jadi sport directornya Persib nih, boy. Lucu juga ya. Oke. Kim Kurniawan dan ya udah berarti ini dia best 11 of the month udah dirilis. Monthly training report. Wonderlist sudah -1 ratingnya. Schedule kita untuk bulan Agustus sudah ada, bulan Juli earning. Ini pemain baru yang kita datangkan dari Persija, Rico Simanjuntak, kemudian juga si Doasel ini. Monthly report untuk bulan Juni. Oke, bentar saya lihat dulu best 11 of the month. Individual title. Wander Luis ya sama Sandika, Konate. Oh, jadi 2 pemain Persib, 2 pemain Bali United. Kemudian Barito juga 3 ya Barito, bahkan ada Dandi Maulana, Nur Zaidin, Awan Seto pemain Bayangkara ada 2.
Kemudian kita cek lagi dulu budget report. 1000 ya, dapat 1000 ya untuk salary budgetnya, dapat 500 euro untuk transfer budget. Oke. Kemudian kita cek dulu negosiasi. Nah, untuk nomor punggung nih, saya mau kasih dulu nomor punggungnya Haryono 24 ya. Mana 24 tuh? Ini ada 24. Kemudian untuk penyerang baru kita ini 70 aja. 70, Rico 17. Kebetulan kosong juga. Oke. Kemudian kita cek dulu top scorer kali. Bentar, klub ranking juga boleh dah kita cek dulu. Bali United, gue kira hubungan kita istimewa. Oke, klub ranking Liverpool ya, masih yang tertinggi nih. Ya di PES memang OP banget Liverpool. Untuk Persib sendiri urutan 534. Kemudian top scorer, bentar. Competition info. Goal ranking ini dia, masih Sandika 14 gol, sama sih Wanderlust juga 14. Jadi nih kedua pemain Persib, kedua striker kita ini bersaing sama-sama gol, sama-sama 14. Assist Sandika lagi, dan kali ini ya Februari ada, cuman jauh banget Sandikanya ini di 11 assist. Waduh. Kalau Liga 2 siapa nih sementara yang paling tinggi? Oh, Badak Lampung. Oke. Badak Lampung, Kalteng Putra, PSCS Cilacap ya, PSG Pati. Kemudian siapa lagi? PSKC Cimahi ya. Martapura FC. Gol ranking siapa nih? Ilham Rifanda 9 gol. Waduh, Cilacap gokil. Badak Lampung juga sih si ini Aldi tadi ya. Kemudian Manda Cingi namanya, Cinggi atau Cingi nih, pemain Badak Lampung. Kemudian ada Alvin juga, bukan Alvin Mesak kayak ini. Sriwijaya FC nama asis. Bentar, ini UCL saya pengen ini bulan belum sih, bulan Agustus ya. Wah, berarti tadi iya sih, harusnya kita cek dulu ya. Di bulan ini, bulan Mei ya. Siapa yang menang UCL? Bisa kita lihat sih di competition info di Eropa, di Super Cup maksudnya. Oh, Bayern Munchen Sevilla. Biasalah. King of Europa League Sevilla versus Bayern Munchen. Bayern Munchen berarti yang juara UCL.
mulai training report. Apalagi tadi yang belum kita cek ya, main schedule untuk Agustus kan udah kita lihat tadi di schedule. Juli earning udah kita cek juga, monthly report juga udah. Berarti kita tinggal lihat dulu nih skill training. Ini saya pengen tahu apakah udah ada nih yang bisa kita latih. Secara kita punya 2 pemain baru, pemain depan ya. Jadi harusnya, nah ada tuh kan Rico. Wah, oke kita latih dulu. Off bentar bang, mau ngaji. Siap bro. Tira Persikabo ya. Next ya, tapi udah 2 jam sih ternyata, udah 1 jam 59 menit. Ya, jadi mungkin itu aja dulu untuk live streaming Persib Bandung episode kelima. Nanti kita bakal lanjutkan lagi. Jadi seperti biasa durasinya hanya 2 jam ya. Dan next episode itu episode 6 kita bakal berhadapan dengan Tira Persikabo dan sekaligus juga ngasih debut kepada pemain baru kita, itu center forward tadi satu si Doasel ya. Kemudian ada Rico Simanjuntak di winger kanan. Jadi itu kita kasih debut di next episode aja. Karena sekarang juga udah 4:30 sore di sini, jadi saya mau sholat asar dulu dan juga mandi, istirahat bentar. Habis itu nanti malam mudah-mudahan bisa live streaming FIFA lagi. Wolves sama PSG, saya pengennya 2 series itu bisa naik ntar malam. Jadi thank you banget untuk semuanya yang udah nonton tadi. Terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang udah like videonya. Apalagi yang udah donate tadi, terima kasih banyak. Entah itu untuk Masjid atau untuk saya sendiri, terima kasih banyak atas donasinya. Untuk teman-teman membership juga, thank you banget masih tetap menjadi member di channel Asadikul Haq. Terima kasih karena itu sangat-sangat membantu channel ini. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you sekali lagi dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye-bye.